Ini BMKG bikin jadi mungkin kita anu aja dulu, kita jalan dulu aja. Nanti kalau ada lagi sembunyi lagi. Terima kasih. Anggota DPR dalam tayangan video ini namanya Robert Rau. Dia Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, anggota DPR dari Partai Nasdem. Tentu kita semua sangat menyayangkan ada sikap dan perilaku anggota Dewan yang terhormat ketika ada musibah, bencana. Terlepas saat itu pasti dia belum mengetahui bahwa bencana gempa itu terjadi di Kabupaten Cianjur dengan besar gempa 5,6 skala Richter yang berpusat di Kabupaten Cianjur, kedalamannya 10 km begitu. Namun ketika ada suatu guncangan yang dahsyat yang tentu saja itu disebabkan karena terjadinya ada gempa, rasanya tidak layak lah anggota DPR, anggota Dewan yang terhormat justru menjadikan gempa itu sebagai lelucon, sebagai bahan candaan sampai dirinya tertawa, terkekeh-kekeh begitu. Dalam video tadi bisa kita lihat bagaimana Robert Rau ini ya, ketika diingatkan oleh Dwikora Karnawati, ketua BMKG dari BMKG, justru malah bercanda. Dia katakan ini BMKB bikin gempa ini. Dan kemudian mengaitkan, wah ini peningkatan SDM, sarana prasarana gempa. Saya bisa memahami lah kalau ada nalar kritis yang ingin disampaikan oleh anggota DPR sehubungan dengan sejumlah ajuan atau mungkin proposal yang disampaikan oleh BMKG atau Basarnas, karena saat itu sedang ada rapat dengar pendapat bersama BMKG dan Basarnas. Dan kemudian bisa saja kritik itu disampaikan melalui melalui pikiran bahwa kenapa ya banyaknya ajuan anggaran untuk peningkatan SDM ya, peningkatan sarana dan prasarana selalu dikaitkan dengan kerawanan kegempaan yang terjadi. Tapi itu tidak tepat kalau disampaikan pada saat benar-benar terjadi gempa. Harusnya sikap pertama yang disampaikan anggota Dewan yang terhormat adalah menyampaikan rasa empati. Paling tidak kalau dia muslim ya istighfar lah, atau bahkan mengajak segenap anggota Dewan yang sedang bersidang bersama mitra mereka dari Basarnas dan BMKG untuk sejenak ya berdoa agar musibah gempa tadi tidak menimbulkan korban. Walau faktanya kita ketahui sudah banyak yang meninggal dunia di Cianjur, bangunan rusak, gedung-gedung banyak yang rusak. Dan memang gempa kemarin walaupun skalanya 5,6 skala Richter tapi terasa di berbagai daerah, sampai Bandung ya, sampai Jakarta, Tangerang Selatan, Tangerang ya, Bekasi, Bogor. Nah, sikap anggota DPR, bahkan dia kan wakil ketua Komisi 5 yang ikut memimpin rapat, ketika diingatkan prosedur tetap ketika ada kegempaan, memang kita diminta untuk berlindung agar kalaupun gedung itu runtuh misalnya ya, jadi tubuh kita tidak tertimpa, sehingga prosedur tetapnya diantaranya adalah berlindung di bawah meja, karena meja tadi nanti jadi semacam bunker ya,
bisa menjadi pelindungan kalau ada reruntuhan dari atas. Tapi bukannya mengindahkan, malah meledek ya. Ini BMKG sudah ada di bawah meja, kenapa yang dari Basarnas tidak ikuti? Nah, saya sangat prihatin gitu. Padahal Yukora Karnawati menyampaikan itu bukan hanya karena itu memang prosedurnya, tapi demi keselamatan seluruh peserta sidang saat itu, termasuk anggota dewan yang terhormat. Dan yang sangat miris kenapa itu dikaitkan dengan narasi tentang ajuan perlengkapan SDM, peningkatan SDM dan prasarana-prasarana itu nanti dia salahkan gempa lagi. Saya ingin mengambil contoh sederhana lah, kemarin waktu ada ribut-ribut soal Biorka, di mana data-data sejumlah petinggi atau perseorangan negeri ini, pejabat-pejabat publik ya, dibocorkan oleh Biorka, diretas, dihacker oleh Biorka. Anggota DPR kan pada akhirnya juga menyepakati peningkatan anggaran BSSN ya, Badan Sandi dan Cyber Nasional, sebesar 70 miliar rupiah, sehingga totalnya di 2013 anggaran BSSN ini mencapai angka 624 miliar rupiah. Itu pun setelah peningkatan anggaran ternyata Biorka masih bisa meretas lagi, bahkan dua data yang diretas oleh Biorka. Yang pertama data-data dari My Pertamina, yang kedua diikuti data-data dari Peduli Lindungi. Dan data-data Peduli Lindungi itu sejumlah nama juga masuk dalam retasan Biorka, seperti Deddy Corbuzier, kemudian Luhut Binsar Panjaitan, termasuk Menteri Kominfo, Komunikasi dan Informasi Giplet ya namanya itu, si Johnny Giplet itu. Dan setelah anggaran dinaikkan oleh DPR pun ternyata masih bisa ya, ditembus ya. Artinya terlepas ya ada kritik dari DPR dalam konteks pengadaan sarana dan prasarana, juga peningkatan SDM, baik prasarana dan prasarana untuk mencegah kegempaan, baik peningkatan SDM untuk ya sikap tanggap darurat Basarnas, termasuk juga BMKG begitu. Tapi tetap menurut saya tercela anggota DPR ya mengeluarkan statement yang narasinya tidak tepat pada saat terjadi bencana, bahkan menjadikan musibah bencana gempa tadi bahan cecandaan, lelucon, tertawa, terkekeh-kekeh. Saya terserang kalau lihat video tadi masih sebel sama orang ini ya. Jadi seolah-olah dia tidak bisa berempati, merasakan musibah ini sudah pasti patut diduga saat itu ya, walaupun dia saat itu belum tahu gempanya di mana, tapi kan patut diduga ada korban. Dan nyatanya hari ini banyak sekali korban. Saya tidak tahu bagaimana perasaan korban gempa yang ada di Cianjur ketika melihat video dari seorang anggota dewan yang terhormat seperti ini gitu. Makanya ketika muncul pemilu 2024 ya, kita rakyat diminta memilih pemimpin terbaik ya, memilih anggota DPR lagi ya. Kalau hasilnya anggota DPR seperti yang Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI ini, rakyat sedang kena musibah, ada gempa malah jadikan lelucon, tertawa, terkekeh-kekeh seperti ini. Jadi rakyat juga berpikir rasanya enggak perlu kita ikut-ikutan, ngapain nyoblos-nyoblos pemimpin, toh akhirnya setelah jadi pejabat, jadi wakil rakyat, mereka bukannya berempati, melindungi rakyat, berpikir bertindak sejalan dengan pikiran dan suasana batin yang dirasakan rakyat. Kan yang seperti ini yang membuat rakyat itu enggan untuk terlibat dalam politik, dalam pengertian memilih ya. Rakyat malas gitu loh ya, seperti kerbau dicucuk hidungnya datang ke TPS memilih, setelah dipilih hasilnya seperti ini gitu. Yang menurut saya harusnya ditegur nih anggota DPR. Dan menurut saya juga Mahkamah MKD ya, Mahkamah Kehormatan Dewan juga harus mengambil sikap dan tindakan, karena jelas anggota DPR seperti ini walaupun oknum nanti dianggap kelakuan anggota DPR yang lainnya sama, dan itu menjatuhkan wibawa dari anggota dewan yang terhormat. Nah, kalau perlu Partai Nasional Demokrat berrecall ya, ganti saja ya kader-kader Partai Nasdem yang lain,
Kalau memang Partai Nasdem punya komitmen ingin menunjukkan kepada publik bahwa kadernya punya empati yang tinggi kepada rakyat, sehingga empati tadi ditunjukkan dengan memberikan sanksi kepada kadernya yang mengeluarkan statement di tengah-tengah bencana justru tertawa terkekeh-kekeh gitu. Luar biasa ya. Sesuai kacanya dari mati oleh Allah SWT, saya ingin ingatkan kepada kita semua, baik kita sebagai pejabat ataupun bukan sepakat, ketika ada bencana dari Allah, sebagaimana dalam video yang lalu saya katakan, yang pertama justru kita harus muhasabah ya, koreksi diri ya. Kalau kita seorang muslim justru dikaitkan dengan ruh, idrok silabilah, kesadaran kita bahwa kita itu hamba Allah, bahwa kita hidup dalam rangka ibadullah, beribadah kepada Allah. Dan kalau terjadi bencana, kita mengikuti teladan kita para sahabat, misalnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika terjadi bencana gempa, yang pertama kali ditanyakan oleh Umar bin Al-Khattab kepada rakyat bukan tentang berapa kerugian harta, benda, nyawa, tapi maksiat apa yang dilakukan oleh rakyatnya, oleh semua pejabatnya, sehingga Allah murka, Allah turunkan azab dalam atau ujian bencana dalam bentuk gempa tadi gitu. Harusnya narasi yang dibangun oleh seorang pemimpin, misalkan anggota dewan ya, saat memimpin rapat terjadi ya guncangan yang patut diduga kuat ini karena gempa, yang pertama mengajak seluruh peserta sidang untuk skor dan beristighfar, berdoa agar segenap rakyat Indonesia diselamatkan kalau terjadi bencana, agar mudah-mudahan tidak ada korban. Karena saat itu kan pasti saya yakin nggak tahu nih anggota DPR sedang bersidang gempa itu di mana, karena memang di Jakarta di sebelah gedung itu banyak ya penghuni gedung ya, para pegawai kantor itu beramburan keluar karena guncangannya kuat sekali gitu. Lalu ikut saling menasehati, misalkan kita harus muhasabah ini dosa maksiat apa yang dilakukan oleh bangsa ini, negeri ini, sehingga sebentar-sebentar gempa, sebentar-sebentar gempa, sebentar-sebentar gempa. Kalau zaman saya kecil dulu, gempa itu mungkin terjadi sekali dan lama sekali. Saya masih ingat waktu kecil ada gempa di Liwa, Kabupaten Lampung Barat. Itu heboh seluruh Indonesia, zaman Soeharto tadi. Kalau sekarang gempa sejak ya periode SBY ya dimulai itu sampai hari ini, gempa itu seperti sebentar-bentar gempa itu. Tapi tidak kemudian harus menghilangkan sikap kebatinan kita sebagai hamba Allah yang harus punya ruh ya, kesadaran bahwa kita